Setelah selesai umroh tersebut, kita tinggal menunggu sampai datang pelaksanaan haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kita bisa isi dengan ibadah, jalan-jalan, atau banyak berdiam di Masjidil Haram. Sekarang tiba tanggal 8 Zulhijjah, kita akan memulai lagi proses ibadah haji ini. Kita mulai dengan mandi, kemudian memakai pakaian ihram, dan kita akan keluar dari maktab menuju Mina. Kita mulai lagi dengan niat haji, yaitu labbaika Allahumma hajjan. Kemudian kita menuju Mina sambil membaca talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita nanti akan mabit di Mina, yaitu dari tanggal 8 ini ya, sampai subuh tanggal 9 Zulhijjah. Adapun pelaksanaan sholat di Mina pada hari tarwiyah ini, yaitu dikosor tapi tidak dijamak. Pada tanggal 9 Zulhijjah, kita bergerak dari Mina menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak henti-hentinya selama di perjalanan kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adapun pelaksanaan wukuf di Arafah ini dimulai setelah masuk waktu zuhur, yaitu dimulai dengan khutbah. Kemudian kita lakukan sholat zuhur dan asar secara qashar di jamak takdim, yaitu sholat zuhur dan asar dikosor, kemudian waktunya di waktu zuhur. Kalau kita nyampe di Arafah ini sebelum waktu zuhur, maka kita bisa gunakan untuk persiapan, bisa dengan zikir atau kita istirahat ya, supaya nanti pas pelaksanaan wukuf badan kita atau kondisi kita fit. Pergunakanlah waktu selama di Arafah ini, yaitu waktu yang mustajab secara maksimal ya. Kita isi dengan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kita isi dengan berdoa, kita isi dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita isi dengan hal yang sia-sia, misalkan berkeliaran dan lain sebagainya. Kita wukuf di Arafah ini sampai waktu maghrib masuk, jadi kita jangan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari atau sebelum waktu maghrib, tapi kita boleh keluar setelah waktu maghrib. Adapun untuk pelaksanaan sholat maghrib dan isya, utamakan nanti dilaksanakan di Muzdalifah, yaitu di jamak takhir. Setelah terbenam matahari atau waktu maghrib tiba, maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan Arafah dan kita bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Kita laksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir ya, qashar untuk isyanya, yaitu di Muzdalifah. Diusahakan mabit di Muzdalifah ini kita lakukan sampai subuh semaksimal mungkin kalau kita bisa, kecuali untuk bagi yang uzur bisa meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam. Di Muzdalifah ini kita bisa juga lakukan memungut batu, yaitu untuk persiapan melontar jumroh. Yang kita lakukan di Muzdalifah ini adalah sebaiknya kita istirahat, karena untuk mempersiapkan diri kita untuk nanti jalan lagi ke Mina, kemudian ke Jamarot untuk melontar jumroh. Setelah sholat subuh di Muzdalifah dan kita istirahat sebentar, kemudian kita bergerak lagi menuju Mina, yaitu ke tempat tenda kita. Hari ini berarti kita sudah memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Dari Mina kita akan bergerak ke Jamarot, yaitu tempat melontar jumroh. Jaraknya dari Mina ke Jamarot ini sekitar 3 km. Hari ini kita akan melontar satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, dan kita membutuhkan 7 buah batu. Setelah melempar jumroh Aqobah ini, kita membaca doa, Allahumma j'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran. Setelah selesai melontar jumroh Aqobah, kita lanjutkan dengan memotong rambut atau mencukur rambut. Khusus bagi laki-laki diutamakan untuk mencukur sampai habis atau mencukur sampai gundul. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan melihat penyembelihan hadyu.
Masih di tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bisa memilih kembali ke Mina atau tenda, atau kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kami memilih untuk kembali ke Mina untuk mempersiapkan hari besoknya itu tanggal 11 untuk melontar jumroh lagi, yaitu 3 jumroh. Setelah tahalul hari ini, maka kita diperbolehkan untuk mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa dan halalah larangan-larangan di waktu ihram kecuali hubungan suami istri. Di tanggal 11 Zulhijjah, kami bergerak lagi dari tenda di Mina menuju Jamarot, yaitu jaraknya sekitar 3 km dengan berjalan kaki. Waktu yang utama untuk melontar jumroh di tanggal 11, 12, atau 13 ini dilakukan setelah waktu zuhur, yaitu setelah tergelincir matahari. Yang pertama kami melempar jumroh ula, yaitu dengan 7 batu satu persatu sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah melontar jumroh ula, kami bergeser kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan dan berdoa. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Kemudian yang kedua adalah melontar jumroh wusto, sama seperti yang dilakukan ketika melontar jumroh ula. Kemudian setelah selesai kami pun berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah melontar jumroh akobah. Namun setelah selesai jumroh akobah kami langsung berlalu tanpa berdoa. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Setelah itu kami kembali lagi ke Mina untuk mabit atau menginap. Di tanggal 12 kami melakukan lagi melontar jumroh seperti yang dilakukan di tanggal 11. Kemudian kalau kita keluar atau meninggalkan Mina sebelum maghrib menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i pada tanggal 12 ini, maka ini dinamakan dengan nafar awal. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Jika pada tanggal 12 ini di waktu maghrib kita masih berada di Mina, maka kita diharuskan untuk menginap lagi dan melontar jumroh pada tanggal 13. Kemudian pada tanggal 13 kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Ini dinamakan dengan nafar tsani. Kemudian kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i yang merupakan rukun haji pada haji tamattu ini. Ini harus dikerjakan. Kalau sudah selesai, maka haji kita sudah selesai dan kita sudah halal dari segala yang diharamkan dalam ihram tersebut. Selanjutnya kita tinggal menunggu kepulangan ke tanah air, dan sebelum pulang kita diharuskan untuk tawaf wada kecuali bagi wanita yang haid. Demikian, semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.